Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk semuanya. Semoga hari ini kalian semua sehat dan walafiat. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul lagi atau bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran manajemen perkantoran, ya. Dan mungkin nanti kita akan membahas tentang teknologi perkantoran yang salah satunya adalah mengenai penggunaan Microsoft Word dan Google Drive untuk dalam hal penulisan surat menyurat, ya, dan segala macam lainnya yang mungkin masih menggunakan dan harus gitu ya menggunakan Microsoft Word. Mungkin di kelas sebelumnya kalian pernah belajar tentang Microsoft Word atau sedikit banyak tentang mengetiknya. Udah pernah belum ngetik di sini? Udah pernah ngetik kan ya? Iya. Berarti kalau kita langsung ke apa? Materi bisa langsung ngetik cepet? Enggak? Oke ya, dikit-dikit. Semua juga belajar ya. Belajar tentang mengetik, bagaimana membuat surat ya. Tapi ini sebelumnya saya tanya lagi. Apakah kalian di sini sudah belajar tentang cara surat menyurat? Pelajaran bahasa Indonesia. Udah pernah bikin surat? Oke. Tahukah komponen yang ada di dalam surat resmi? Tahu? Atau lebih spesifik lagi, misalnya surat undangan resmi. Apakah kalian masih ingat apa saja yang menjadi ciri-ciri dari surat undangan resmi tersebut? Masih ada yang ingat nggak? Nggak ada. Berarti alhamdulillah. Nah, berarti kita akan back flashback lagi beberapa, nanti kita ulang lagi masalah surat menyuratnya dulu. Nanti setelah paham surat menyuratnya baru kita praktekin dalam bentuk Word mengetik. Ya, tapi sebelumnya saya belum absen dulu ya. Oke, saya absen dulu bentar. Ada yang bawa buku absen nggak? Enggak ya? Ya. Baik, saya masih menggunakan absen manual saya, ya, karena mungkin saya juga belum hafal sama kalian. Oke, kelas 95 untuk tanggal 16. Ahmad Pais. Baik, terima kasih. Alikha. Oh, sedang OSIS. Ada kegiatan ya. Oke. Almira. Oke. Sehat ya. Amanda. Oke. Audra. Oke, lagi ada kegiatan. Brian Dia Rega Prama. Oke. Celia Tania Dewi. Oke, kegiatan lagi. Cecilia Kaisya. Oke. Dapa Yulianto. Oke. Dohan Noah. Oke. Erlangga. Baik. Fatir. Oke.
Fiorenza Krista. Mana? Oh, sakit, masih belum masuk ya. Oke. Vicky Dwinanto. Oke. Galit. Oke. Habib Maulana. Ya. Ica Pariatul. Baik. Yasmin Raisa. Baik. Jihan. Oke. Kaila Sapira. Oke. Maira. OSIS ya. Oke. Marsa Zapina. Yang mana Marsa? Oh, di situ. Baik. Muhammad Fahril Alpino. Ya. Gipari Arifin. OSIS juga. Ada Rapi Alpairus. Oke. Pino Libran. Baik. Makasih. Mumtaz Albatar. Oke. Mutiara. Oke. Wisa. Ya. Raka Adriano. Wah, baik. Terima kasih. Rangga Pitra. Oke. Satrio Rizky. Ya. Serapina. Oke. Syapira Aulia. Oke. Wildan. Ya. Jepa. Oke, Jepa di sana. Baik, selesai ya. Untuk saat ini berarti cuma satu orang yang nggak masuk ya, karena sakit. Yang lainnya ada yang ikut kegiatan. Oke. Baik, ada yang ingat lagi nggak tujuan dari pembelajaran dan manfaatnya teknologi perkantoran atau Microsoft Word nih? Ya, Microsoft Word ini disebut perangkat lunak ya. Artinya aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu kerja kalian apabila nanti kalian kebetulan ya jurusan perkantoran biasanya jadi sekretaris ya. Nah, sekretaris ini biasanya banyak membuat surat menyurat. Nah, ini pasti harus membutuhkan Microsoft Word dan Excel biasanya. Itu masuk ke dalam Windows ya. Oke. Ya. Oke, baik, sebelum ke Word-nya kita belajar dulu tentang surat tadi ya. Tentang tata persuratan. Kita akan membuat surat undangan resmi, mudah-mudahan ya bisa. Dan sebelumnya kita harus mengetahui dulu
di undangan resmi itu apa saja komponen pentingnya, komponen yang memang harus ada dalam surat undangan, ya. Surat resmi undangan tersebut, ya, yang bisa dibilang resmi, yang membedakan dengan yang lain adalah adanya pertama pembuka surat yang berupa kop surat, ya. Lalu ada yang disebut isi surat. Sampai sini mungkin ya. Dan ada juga penutup. Yang membedakan surat undangan resmi dan tidak resmi, satu lagi tadi, kop surat, isinya biasanya ya, isinya mungkin sama dengan yang lain, tapi yang membedakan lagi adalah adanya penanda tangan dan cap stempel dari suatu kantor atau perusahaan. Jadi kalau kalian membuat surat undangan disuruh oleh atasan kalian nanti, kalau nggak ada stempel sama ini berarti bukan undangan resmi. Ya. Nah, biasanya undangan resmi ditujukan kepada bawahan kantor semua. Misalnya pimpinan ingin mengadakan rapat mengenai angka penjualan dan lain-lain, misalnya rapat koordinasi bulanan, dia minta sekretarisnya ya akan suruh membuat surat undangan resmi seperti ini. Kalau pimpinan yang baik, dia akan memeriksa dulu semua. Yang pertama, ininya udah benar belum? Jangan sampai kopnya salah, gitu ya. Yang kedua, isinya juga. Karena biasanya dikasih tahu dulu, saya ingin rapat di tanggal sekian, jam sekian, undangan siapa saja, tolong buatkan. Maka sekretaris harus bisa jelas dengernya, jelas juga mengaplikasikan, jangan sampai salah. Kalau nanti dia salah tulis, salah hari, tanggal, repot nggak? Repot, karena ini resmi. Ya, kalau misalnya undangan nggak resmi, kalau salah tanggal, oh maaf, bisa diralat gitu kan? Mungkin ini salah tulis atau salah apa, kalian bisa minta maaf. Tapi kalau undangan resmi, ini fatal, ya. Kalau kalian salah nanti suatu saat kalian itu kerja atau menjadi sekretaris, salah, ini fatal. Ya, harus mengeluarkan surat baru lagi untuk meralatnya. Ya. Biasanya surat undangan resmi ada yang namanya nomor surat. Ya. Oke, jadi sampai sini paham ya masalah surat resmi ya. Ada surat kepala surat, isi surat, dan penutup surat. Yang membedakan resminya adalah stempel tanda tangan dan kop surat. Itu aja. Ya. Dan nanti kita akan coba membuat surat ini bersama-sama. Ya. Oke. Paham? Dari sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ya? Kalau mau bikin surat itu harus didata aja Pak, takutnya kalau ada yang salah gitu. Gimana? Caranya kalau bikin surat yang benar tuh kayak gimana Pak? Bikin surat yang benar. Contohnya? Harus diperhatikan apanya gitu biar nggak salah. Ya. Ada yang bisa jawab? Tanyanya? Gak ada yang bisa jawab pertanyaannya. Coba Reka ulangi lagi, coba teman-temannya. Aku pengen nanya apa yang harus diperhatikan saat ingin membuat surat resmi. Nah, tuh, tadi kan baru dijelasin kan ya? Apa tadi? Yang membedakan surat apa tadi? Yang harus diperhatikan. Ya, mohon maaf, saya juga agak. Jadi, yang harus diperhatikan tadi apa? Kop, kepala surat, nomor, isi, dan penutupnya. Ya, paham ya? Ini yang harus diperhatikan benar-benar. Ini. Biasanya bahasanya bagaimana bahasanya? Apakah bahasa gaul apa gimana? Boleh nggak pakai bahasa gaul? Nggak boleh, ya, karena ini ya, ada yang undangannya mungkin pakai bahasa gaul. Hai kawan, hai guys, gitu kan? Itu bukan undangan Maka kalau ini harus ada salam pembuka yang terhormat, ditujukan kepada siapa? Bawahannya.
Nanti kalau dibuatnya satu-satu, maka akan ditulis namanya masing-masing satu-satu, buat siapa, ya. Tapi kalau ditujukan buat umum, langsung, ya, buat banyakan tanpa kepada siapanya, tapi ditujukan pada bawahan semua, ya. Nah, setelah nanti surat kita buat juga sampul surat. Yang namanya surat resmi biasanya ada sampulnya atau amplop surat. Ya, amplop suratnya juga harus punya logo perusahaannya. Ya, nah, logo perusahaan kamu bikin juga di amplop tersebut. Kalau sudah selesai, mungkin akan kita print sama-sama. Tapi mungkin untuk ngeprint belum bisa dulu ya, karena mesin printernya terbatas. Mungkin kita akan praktekkan cara membuat suratnya saja dulu, ya. Bagaimana, gitu kan? Mungkin ya. Ya, mungkin kita akan coba lagi nanti ya. Sekarang gini, satu orang lagi saya tanya ya, identifikasi bagian surat. Pertama, yang ini namanya apa tadi? Kop surat atau kepala? Yang ini? Nomor surat. Yang ini? Isi surat. Yang ini? Penutup. Ya, yang ikut OSIS sudah pernah siapa aja? Ada yang pernah ikut OSIS nggak? Belum ya? Yang disuruh bikin suratnya? Belum pernah ya? Belum. Nah, di OSIS juga biasanya diajarin juga, ya. Tapi nggak terlalu resmi. Biasanya memang masih bahasa anak-anak gitu ya. Jadi kalau ini harus resmi dan benar-benar sesuai dengan ketentuan. Bahasa Indonesianya yang baik dan benar, dan ketentuannya juga harus benar. Baik, kita lanjut aja ke materi yang berikutnya, yaitu penggunaan Microsoft Word. Oke, untuk melaksanakan penggunaan aplikasi Microsoft Word yang digunakan untuk mengetik, kita membutuhkan alat dan bahan-bahan. Jadi perangkat lunak yang mau digunakan tadi apa? Perangkat lunaknya adalah biasanya disingkat MS Word, ya. Kalian pernah MS Excel, ada Excel, ada PowerPoint. MS ini adalah Microsoft ya, Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, yang kita bahas sekarang adalah tentang Microsoft Word, karena kita gunakan untuk mengetik surat.
Microsoft Word digunakan untuk mengetik surat apa aja, bisa ya. Oh, bisa juga pakai gambar, bisa ya. Kalau mau pakai gambar bisa. Bisa. Oke, baik. Pertama untuk melanjut ke Microsoft Word, kita perlu alat dan bahan-bahannya. Ya, alat dan bahan. Kira-kira pikiran kalian apa aja tuh? Alat dan bahannya. Alat dalam hal aplikasi untuk membuat surat ini, Microsoft Word. Alatnya apa aja? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oke, saya contohin satu ya. Alatnya yang pertama adalah apa ini? Komputer. Berarti kalian sudah punya gambaran alatnya apa aja? Pertama komputer, terus printer, terus apa? Kertas. Ya. Baik, ya, daripada menebak-nebak kita cobain ya. Oke, pertama komputer. Komputer merupakan alat elektronik yang bekerja secara sistematis dan cermat untuk mengolah berbagai macam data, seperti data angka, suara, dan gambar. Jadi seperti yang kalian tahu selama ini komputer memang buat mengolah data, ya, apalagi kalau udah tersambung kepada internet. Dia akan bisa menghasilkan berbagai macam data, baik angka, suara, dan gambar. Dan aplikasinya yang digunakan juga nggak terbatas, banyak. Kita pakai Word, kenapa? Karena ini adalah aplikasi dasar yang harus kalian kuasai. Kalau kalian nggak menguasai Word, insya Allah yang lain pun belum bisa. Ya, kecuali mungkin Canva. Kalau Canva kita nggak belajar ngetik. Canva cuma pindah-pindahin copy gambar, ya kan? Tapi untuk mengetik lagi mungkin agak repot juga, ya. Tapi dari kesemua sebelum Canva mulai kita pakai dulu aplikasi Microsoft Word supaya kalian punya gambaran, baru pakai aplikasi lain yang lebih canggih lagi, ya. Karena memang ini adalah pengetahuan atau kemampuan dasar yang harus kalian kuasai di manajemen perkantoran, ya. Lanjut, alat yang kedua adalah yang kedua adalah printer. Di rumah ada yang punya printer nggak? Nggak ada. Jadi printer adalah merupakan piranti atau peralatan. Piranti itu peralatan yang menampilkan data dalam bentuk cetakan baik berupa teks maupun gambar atau grafik. Ya. Jadi dia bisa untuk mencetak. Namanya ngeprint berarti mencetak. Ya. Ini dapatnya dari mana, Pak? Yang dicetak ini. Ini yang dicetak di printer itu yang kita ketikkan. Makanya untuk menggunakan printer kita juga harus terhubung dengan komputer, ya. Tapi sekarang zaman udah canggih, kita nggak harus pakai komputer, bisa pakai laptop, ya, bisa pakai HP, bahkan ada yang gimana ya, dari jam tangan pun mungkin sudah bisa ya. Beberapa vendor HP yang canggih-canggih ya sudah bisa. Jangankan printer, infocus pun sudah bisa nyambung, ya. Jadi kita harus gunakan komputer sama printer. Kalau kita pakai printer doang nggak ada komputernya, mungkin bisa nyetak tapi cuma nyetak yang ada di program printernya itu doang. Harus pakai komputer, ya. Dan tanpa printer pun komputer nggak bisa mencetak, jadi saling berkaitan, ya. Lanjut, peralatan yang ketiga
Nah, ini perangkat lunaknya, Microsoft Word-nya. Apa sih Microsoft Word itu? Ya, Microsoft Word itu adalah perangkat lunak atau piranti atau peralatan lunak, merupakan perangkat lunak pengolah kata yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, ya. Teks berarti tulisan ya. Teks, gambar, surat, brosur, kartu nama, buku dan jurnal, sebagainya. Kalau kalian cuma mau bikin puisi doang bisa nggak? Bisa. Tapi setelah selesai bikin puisi atau hasil ketikan kalian, itu harus diapain? Supaya bisa berguna. Disimpan. Simpannya di mana? Di folder. Baik itu folder yang menggunakan internal komputer, bisa juga menggunakan Drive, Google Drive untuk menyimpan, ya. Nah, bedanya apa Pak kalau nyimpen di internal komputer dengan di Google Drive? Kalau kita menyimpannya di internal komputer, dia hanya bisa menyimpan di komputer tersebut. Ya, kita bisa mau buka datanya, kita harus buka komputer tersebut. Berbeda dengan penyimpanan yang ada di Google Drive. Ya, Google Drive bisa diakses di mana saja. Saya bikinnya di sini, tapi teman saya yang di sana saya kirim, bisa nggak buka? Bisa. Tapi kalau kalian simpennya di sini, di internal komputer, bisa nggak teman yang sana? Nggak bisa. Maka mau nggak mau harus diupload dulu ke Google Drive. Kenapa kita pakainya Google Drive, Pak? Padahal kan aplikasi yang lain juga banyak kan ya? Karena Google Drive adalah aplikasi yang sudah familiar di Indonesia. Ya. Hampir semua orang bisa menggunakan. Kalau kita pakai perangkat lain yang sejenis, belum tentu orang lain juga pakai seperti itu. Gitu. Paham ya? Jadi bedanya ya, internal sama yang di Google Drive. Terus, peralatan yang selanjutnya apa nih? Ya, yang keempat ada kertas kuarto. Nah, kertas kuarto merupakan jenis kertas yang biasanya digunakan untuk melakukan korespondensi di lingkungan instansi atau perusahaan. Ada yang tahu nggak korespondensi itu apa? Korespondensi itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Kalian baru dengar ya kata-katanya? Hah? Ini kata-kata yang waktu zaman dulu itu sangat familiar di antara kami guru-guru yang mungkin sudah senior ya. Korespondensi adalah surat menyurat, baik di internal lingkungan kita maupun sampai ke internasional ya, antar daerah. Itu korespondensi namanya, surat menyurat. Ya. Oke, selanjutnya peralatan yang ya, alat yang selanjutnya adalah selain kertas. Kalau kertas kuarto semua tahu ya. Nah, yang selanjutnya adalah dalam hal ini surat resmi harus ada amplop. Ya. Jadi tadi ada berapa alat untuk bisa membuat surat undangan resmi? Ada berapa alat tadi untuk bisa membuat undangan resmi? 4, 3 apa 5? Hah? 4. Coba yang pertama apa tadi? Komputer. Yang kedua? Printer. Yang ketiga? Perangkat lunak. Terus yang keempat? Kertas kuarto. Berarti ada 5. Satu lagi apa? Amplop. Iya, amplop. Berarti ada 5. Ya. Sekali lagi biar hafal. Yang pertama ada komputer, yang kedua printer, yang ketiga terus yang keempat yang terakhir amplop.
Ya, amplopnya jangan amplop merah putih yang ada di warung-warung ya, beda ya. Ya. Nah, itu amplop buat naruh uang. Ya, kalau kita di sini amplopnya resmi, harus ada kop surat. Boleh putih, boleh juga coklat. Ya. Oke. Oke, kita lihat videonya. Coba suaranya nggak ada, dengeran nggak ya? Sana bisa kedengeran nggak musiknya? Hah? Kedengeran nggak? Enggak ya? Kita buat kalian baca teksnya aja, kelihatan nggak? Ya, oke, saya mulai dari sini nih. Tapi, saya akan menayangkan Kedengeran ya? gambar profil sekretaris dengan menggunakan baju standar. Oh maaf, ini ya kalau daerah ya, ini khusus buat yang sekretaris sudah jadi. Setelah alat dan bahan disiapkan dan sekretaris menggunakan baju standar grooming attendant, maka sekretaris dapat memulai praktik, yaitu mengoperasikan aplikasi perangkat lunak. Mari kita lihat. Ya, coba kita perhatikan semuanya. Jadi ini pimpinannya berserta bawahannya nanti. Kalau kalian jadi bawahan nanti ya. Tapi mudah-mudahan kalian jadi pimpinannya ya. Jangan jadi bawahannya. Ya. Tapi biar kata pimpinan harus ngerti surat menyurat. Ya, yang pertama, baik kita semua sama-sama yuk kita buka sambil ngelihat yang ininya, sambil ngelihat video kita buka juga sama-sama ya. Nah, sekarang kalian udah buka Microsoft Word-nya udah? Udah. Baik. Silakan buka yang lain juga sama semua. Buka. Kita belajar sama-sama dulu. Nah, oke. Ada yang belum bisa buka Microsoft Word? Mana? Habib? Bagaimana Habib? Ya, kita lihat di layar jendelanya itu ada gambar W, huruf W itu diklik 2 kali. Masih ada yang belum bisa? Oke, kalau sudah ada Microsoft Word, lalu kalian coba buka ya, udah bisa semua di sini ya. Masih ada yang belum bisa nggak? Oke ya, baik. Sudah pada bisa pakai blanknya, format blank. Udah ya? Oke. Baik, kalau sudah bisa semua, kita lanjut videonya. Kita ikutin pelan-pelan. Yang pertama mengatur layout. Coba layout, tahu nggak ya layout? Ada di situ nggak layout? Kalian lihat bagian atas, lalu ada tulisan home, insert, design, page layout. Ada page layout? Ada, ya. Baik, siapa yang belum ada? Udah ketemu pakai layout? Diklik pakai layoutnya, diklik. Ya, pakai layoutnya diklik. Udah bisa buat tulis belum? Ya, biasanya untuk surat resmi kita menggunakan tadi page layout yang kalian buka margin. Margin. Ada margin nggak di page layout? Ada margin. Oke, buka marginnya. Klik aja normal. Klik normal semua. Oke. Baik, kalau sudah klik normal,
kalian balik ke file home. Ya, di home kalian setting hurufnya ke Times New Roman. Ada gambar huruf Calibri biasanya di situ. Ganti sama Times New Roman. Ya, ada Times New Roman nggak? Untuk ukuran surat resmi, ukuran huruf font atau font ya, font yang digunakan itu 12 ukurannya untuk surat resmi, kecuali kop suratnya. Ya, ada Times New Roman. Kalau nggak nyarinya agak lama, tulis aja diketik Times New Roman. Baik, saya contohin di sini. Saya lagi di video ya. Kalian aja langsung. Ada ya? Udah dapat belum? Times New Roman. Oke. Ada, diklik tuh, ada di paling bawah. Nah. Ya, itu biasanya huruf resmi dan ukurannya adalah 12 untuk surat resmi. Udah. Kalau sudah, kalian coba ikut ketik seperti yang ada di video. Huruf besar semua. Punya. Bagaimana? Udah? Oh, kurang kelihatan ya? Bentar. Ini belum kelihatan. Oke. Baik. Tulis PT Eka Sejahtera, Jalan Mawar Merah, nomor 50, Yogyakarta. Ada yang pakai huruf besar, ya, terutama untuk kop surat biasanya huruf besar semua. Tapi ini nama jalan harus huruf kecil. Alamat. Ada, bisa. Ya. Apa tuh? Apa lagi? Yang mana? Jalan Mawar Merah nomor 50. PT Eka Sejahtera, Jalan Mawar Merah nomor 50, bawahnya Yogyakarta. Telepon atau fax. Ada. Untuk email nggak usah ditulis, kalian pakai sampai web HTTP aja. Ya, email nggak usah ditulis. Hah? Nggak kelihatan ya? Oke, kalau gitu cukup sampai telepon saja, telepon fax. Ya, yang bawah sini nggak usah. Website dan email nggak usah, sampai telepon aja kalian ketiknya. Jalan Mawar Merah nomor 50. Yok, yang mana? PT Eka Sejahtera, bukan Ika. Oh iya. Oh, nggak kelihatan ya ada sampai sini ya? Enggak, Pak. Oh, iya. Sejahtera apa Nusantara? PT Eka Sejahtera, Jalan Mawar Merah nomor 50, Yogyakarta.
Ya, saya bacain sekali lagi. Ya, nomornya. PT Eka Sejahtera Jalan Mawar Merah nomor 50 Yogyakarta, telepon atau FAX dalam kurung 0274 dalam kurung 0274 lalu angkanya 223344. Nggak apa-apa, bebas saja ya, yang penting ada kalian ketikkan nomor ya. Ya, nomor bebas. Yang penting nomor telepon ya. Oke. Udah semua belum? Kalau udah kita lanjut. Jangan sampai ketinggalan ya. Kalau ketinggalan ya nanti lama. Oke, baik, kita lanjut ya ke Oke, diblok dulu semuanya, diblok. Tulisannya diblok dulu. Udah diblok. Bisa kan ngeblok ya? Oke. Lalu setelah blok di sini kalian coba ulang lagi nih. Setelah diblok. Perhatikan setelah diblok. Nah, kalian klik yang ada di home kalian yang ada gambar kotak 4. Yang ada gambar kotak 4 di atas, bagian atas tuh. Nah, ya. Lalu kalian pilih paling bawah kalau nggak salah, itu ya. Border and shading. Border and shading paling bawah. Udah diklik. Udah bisa semua? Oke. Border and shading. Lalu lanjut, kalian pilih garis yang ada di pilihannya ya. Setelah pilih garisnya, ulang lagi ya, perhatikan lagi. Baik, lihat baik-baik. Border and shading tetap. Nah, klik yang ada di bawah sini ya. Style. Pilih garisnya bebas ya, garisnya bebas, mau yang tebal yang tipis, tapi kop surat biasanya 1 garis atau 2 garis doang ya, tebal tipis tuh ya. Cari, boleh kalian pilih apa aja boleh ya, tapi ingat ini surat resmi, cari yang atas kecil, bawahnya besar ya, bawahnya tebal, atas tipis, bawah tebal. Oke, udah bisa dipilih. Setelah dipilih garisnya, ini udah dipilih kan? Nah, dia kebetulan pilih yang tebal. Lalu dihilangkan. Ya, di sini kan tadi ada nih tebal. Ini diklik. Klik biar hilang. Klik biar hilang. Tinggal sisakan yang bawah. Udah. Oke, kalau udah dihilangin, klik oke. Oke, nongol nggak garisnya? Oke, kalau sudah nongol, kalian dibuat di center. Ya, klik center ini, tengah nih. Nah, ya, klik center yang tengah ini. Maka semua akan di tengah. Udah. Oke, sekarang kalau sudah semua, itu kalau nggak salah ukurannya spasinya masih terlalu jauh ya. Yang di kalian itu masih terlalu lebar spasinya. Coba kalian klik spasi itu bagian belah sini. Ada nggak? Nah, pilih angka 110. Tapi diblok dulu itu, diblok dulu semua yang Eka Sejahtera tadi sampai sini diblok, lalu pilih di sini, klik yang 1. Blok dulu, blok. Kalau nggak diblok cuma 1 itu doang. Nah, ya bisa tambah sempit kayak ininya jaraknya. Deh ya.
Oke, nanti kita rapikan lagi. Sementara yang belum rapi nggak apa-apa, nanti bisa dirapikan. Sekarang lanjut untuk mengetik isi suratnya. Ya, baik, saya kasih segini dulu. Kelihatan nggak? Di belakang kelihatan nggak? Yang di belakang? Nomor surat kalian boleh bebas. Ya, nomor surat ini harus ada nih angka terserah kalian boleh. Tapi di sini harus ada UND untuk menandakan itu surat resmi. UND S, ya. Lalu ada tahunnya ditambahin lagi 2025. Ya, ini nama bulan. Nggak kelihatan ya? Oke, saya tulis aja ya. Saya jelasin. No. Di sini satu. Lalu ada lalu ada lalu ada tahunnya 2025. Diganti. Kelihatan nggak? Yang tulisan saya kelihatan nggak? Ya? Yang mana? Yang sini? Habis 100. Ini UND. UND. Undangan. Sudah? Oke. Ya, ini surat resmi harus ada. Lanjut ya. Nah, sebelum sampai ke situ, kalian di sini bisa nulisnya nggak? Boleh pakai spasi, tab, tabulasi atau tab. Di situ setelah terakhir ada tab. Ya. Setelah 2025 tadi, 25 ya pakai tabulasi, tab didorong. Tabulasi tab. Nah, terus tabnya sampai 3 kali coba. 2, 3, 4, 5. 5 kali tabulasi. 1, 2, 3, 4, 5 tab dipencet. Biar kursornya nyambung ke kanan. Nah, ada tabnya. Ini tab. Ya kan? Nah, tulis Jakarta. Ya, nggak usah, nggak ada Jakarta deh, 12 aja, 12 Desember 2025. Ya, makanya pakai tab tadi. Ya, lanjut aja deh. Yang sudah bisa nggak perlu dikasih tahu lagi, tinggal ngikutin aja. 2025. Ya, udah. Yang kan kalian udah pernah lah MS Word mah ya, udah jago juga, masa iya sampai sekelas ini belum bisa. Ketik ya. Oke, saya tinggal ngasih apa yang perlu kalian ketik ya. Kalau yang di sini kelihatan nggak kalian? Nggak kelihatan. Dengan hormat, dengan ini kami mengundang Bapak Ibu ngadiri. Kalau nggak bisa begitu, coba kalian buka tabulasi internetnya, dibuka. Buka Google Drive. Google Chrome. Bisa nggak buka Google-nya, bisa nggak? Jadi itu jendela tetap jangan ditutup, jangan dipencet X ya. Jangan dipencet X. Kalau di X nanti hilang, tertutup. Langsung aja pencet ininya. Ya. Yang udah bisa buka-buka internet. Nah, coba kalian cari contoh surat undangan resmi. Contoh surat undangan resmi di internet tanpa menutup jendela Word-nya tadi. Karena kalau ditutup pakai X, kalian bisa
hilang ya. Gunakan ya, udah klik. Nah. Bisa? Ya, kalian cari yang undangan mirip-mirip kayak tadi tuh. Nah, yang tanda tangannya satu biasanya. Bukan ya? Nggak harus ya, harus. Baiklah, kalian nggak harus seperti yang tadi saya contohin. Kalian boleh lihat di Google kata-katanya, ya, dengan hormatnya. Lalu di bawahnya silakan ikutin apa yang kalian dapatkan di internet. Tapi harus diketik semua. Ya. Ada yang kesulitan? Tunjuk tangan aja. Itu tadi mirip tuh tadi. Mana deh? Oh, dari mana ya? Ini yang tadi, Pak. Nah. Ya. Bebas. Kata-katanya bebas. Tapi yang resmi ya. Dicontoh surat undangan resmi. Jangan contoh yang lain. Ya, cari yang sedikit pun nggak apa-apa. Ya. Boleh. Ikutin. Waktu kalian untuk mengetik dan membuat undangan sampai bawah, karena kan kalian sudah bisa semua ya, itu masalah ketik-ketiknya ya. Nah, jadi waktu kalian adalah sekitar 30 menit ya dari sekarang ya. Nah, boleh. Ya, boleh. Saya boleh kopi. Ya, yang terhormat dipakai. Nggak bisa dikopi ya. Makanya jangan dikopi, diketik. Ya, kalau dikopi malah berantakan. Kan kita lagi belajar ngetik, bukan belajar kopi. Ya. Udah 60. Oh. Udah. Oke, karena waktu juga ternyata nggak terlalu banyak, kita punya waktu sisa sekitar 40 menitan, maka dipercepat. Saya kasih waktu nggak sampai 30 menit, tapi maksimal 20 menit ya. Selesai nggak selesai, kumpulkan. Ada yang ingin bertanya? Nggak jadi nanya. Ya, kalau ada yang kesulitan atau ada masalah komputernya,
Ayo Jepa. Nanti selesai nggak selesai kita simpan di folder internal dulu, lalu upload ke G Drive-nya. Ya. Oke. Ya, lanjut. Kamu contohnya cari. Oh, kamu sama ya ini ya? Ya juga. Oh yaudah. Sip. Ini huruf besar semua. Besar. Harusnya kecil dari checkboardnya nih. Kalau ini nongol udah nambah. Harus. Nah, coba tuh, coba hapus lagi berarti assalamualaikum. Coba. Oh. Beda. Coba. Nah, ya. Ya. Ya nggak apa-apa sih. Ya. Mumtaz sudah biasa. Bagaimana Mumtaz? Apa ada salahnya? Itu boleh copy, nggak boleh ngetik, ya kan? Nah, pasti kelihatan. Nah, nggak mau sih. Beda. Jenis huruf pun beda. Kan saya udah ngomong tadi. Diketik. Ya, ulang. Ya. Belajar ngetik bukan belajar copy. Buka pakai HP boleh, kamu lihat contoh, atau bisa dibuka di sini, silakan. Tapi diketik.
gimana Satrio? Mainnya pakai HP, kamu buka, contohnya lagi ketik nggak cepet. Siapa? Main? Oh, cepet juga dia. Tahu juga oke. Di sini ada yang cita-citanya pengen jadi sekretaris? Nggak ada. Ada yang punya niat pengen belajar bekerja di perkantoran? Nanti kalau kalian sudah selesai? Karena jurusan ini memang harusnya kerja di perkantoran. Ya, kalau kalian nanti coba bidang lain ya silakan. Tapi usahakan ini bisa digunakan ini ya. Bidang apapun sekarang itu memerlukan teknologi digital. Kalau kalian nggak kuasain Word, yang lain juga biasanya nggak dikuasain. Ada apa Galip? Waduh, kok diulang lagi? Ini kebalik-balik Bapak. Coba tanya temen yang sudah mulai bisa ya. Gimana? Siapa lagi yang kesulitan? Ya, kalian boleh lihat dari HP kok. Lihat di HP sebagai contoh. Nah, kayak ini udah bagus nih. Siapa ini? Namanya? Hah? Ah, ya. Ya, itu udah bagus. Oke. Ayo dapat. Sebenarnya ada trik cepat mudah ya untuk mengetik surat undangan. Pertama kalian ketik dulu semua ya kata-kata yang memang harus diketik, lalu nanti terakhir baru dirapikan. Jadi nggak memakan waktu lama untuk nyeting-nyeting huruf ini di mana gitu. Oke, Dehan, bagus. Iki. Mau lihat apa ini jangan terlalu. Nah. Mana? Mau nyari apa? Pakai HP aja.
Waktu terus berjalan. Penilaiannya dilihat dari kecepatan kalian ngetik dan kerapihannya. Karena kan kata-kata sudah dari contoh, ya kan? Jadi kecepatan kalian mengetik dan kerapihan yang akan jadi penilaian. Oke. Lanjut lagi. Sambil mengetik, sambil mengingat-ingat, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari materi barusan? Mulai dari persuratan maupun Microsoft Word.
Habib, sudah selesai? Selesaikan. Baik, waktu terus berjalan. Karena takut kita nggak keburu waktunya, ya. Sementara kita belajar nge-save dulu. Sekarang stop dulu, nanti dilanjut ya. Nanti dilanjut yang belum selesai. Lanjut, tapi sekarang kita belajar nge-save atau menyimpan dulu di foldernya. Ya. Baik. Untuk menyimpan file yang telah kalian buat tersebut, kalian itu harus menyimpan di folder digital. Artinya simpan di dalam Microsoft Word tersebut. Ya. Di internal dulu, sementara internal komputer. Ya. Ada yang udah tahu caranya? Cara nyimpannya bagaimana? Halo? Save. Ada lagi yang tahu cara nyimpannya? Save-nya diapain? Ya? Apa tuh? Itu bedanya ya. Oke, ini ada yang udah sampai jauh ya. Jadi perbedaan kalau kamu nge-save itu ada dua ya. Yang pertama save. Kalau save itu biasanya untuk folder menyimpan perubahan saja, bukan folder baru. Tapi kalau folder baru, kita harus pakai save as. Ya, ada save as, ya, save as. Nah, itu untuk folder baru. Ya, sepertinya kalian di sini menggunakan save as karena foldernya baru. Kecuali setelah di save as, kalian simpan dengan nama kalian ya, jangan lupa tulis nanti disimpan pakai namanya. Simpan, lalu kalau ketika kalian buka lagi, lalu diubah lagi sama kalian, baru kalian kliknya cuma save aja, jangan save as. Paham ya? Kita lihat perubahannya dulu, saya tulis dulu biar ingat. Jadi kalau save itu untuk menyimpan perubahan. Kalau save as untuk membuat folder baru, membuat file baru. Ya, karena kalian baru belum ada yang nge-save, berarti kalian pakainya save as. Ya, baik, sekarang semua stop dulu ngetiknya. Ya, stop dulu ngetiknya, semua stop. Kalian coba buka, klik file, pilih file yang ada di sudut kanan, kiri atas. Ada file. Oke, diklik. Oke, ada tulisan save as nggak di situ? Oke, kalian boleh klik save as. Tapi kalau mau cara cepatnya tanpa klik file, bisa nggak Pak? Bisa, yaitu dengan Ctrl S. Ada tombol kontrol di keyboardnya. Ada kontrol tombol. Ini jangan di save dulu ya, jangan di save as dulu. Save as-nya ditutup, balik ke lihat panahnya ya, balik. Ya. Kita pakai cara cepatnya yaitu klik tekan tombol kontrol ditambah S. Ada kontrol S, keluar nggak semua? Nah, di situ ada pilihan sama ya, udah ada tulisan save as-nya kan? Nah, di situ kalian klik browse-nya, browser. Ada browser di situ. Nah, klik browser. Ganti dengan nama kalian beserta kelasnya. Nama garis bawah atau underscore kelas 95.
Ya, nama dan kelas kalian. Nyalain lagi boleh. Ya, oke. Udah ya, bisa. Kalau sudah, klik di itunya ada tulisan dokumen. Di samping kiri bagian atas ada tulisan desktop, download dokumen. Kalian pilih dokumen. Pilih dokumen. Ya. Di bagian kiri ini, coba naikin dulu ke atas. Ah, dokumen. Udah ada dokumen. Kalau udah diklik dokumen, silakan klik OK. Ya, klik save sampai atau oke. Oke. Ya. Baik, udah belum? Nah, untuk mengetahui apakah file kalian tersebut sudah tersimpan atau belum, kalian coba lihat di paling bawah ada itu folder kuning. Nah, ya, folder kuning. Kalian klik folder kuning. Udah dibuka folder kuningnya? Oke, lihat dokumen. Ada nggak nama file kalian barusan? Ada. Alhamdulillah, berarti kalian sudah bisa menyimpan. Nah, itu baru disimpan di dalam penyimpanan internal komputer kalian. Kalau orang pengen gunakan hasil kalian, nggak bisa kecuali komputer ini yang dipakai, ya. Nah, untuk bisa dipakai di komputer lain atau di tempat lain, kalian upload ke dalam Google Drive. Caranya, Pak? Caranya silakan kalian buka Google Chrome yang ada di situ. Buka Google Chrome yang ada di. Nah. Kita gunakan drive yang sudah ada aja ya. Oh, usah ganti-ganti drive orang ya. Bebas. Oke. Ada Google Drive-nya. Google Chrome-nya ada. Ada. Nah, ntar dulu saya lihat dulu di sini. Oke, kalian yang belum ada ketulisan drive, kalian klik titik 9 yang ada di samping kanan atas. Titik 9 yang ada di samping kanan atas. Udah, cari drive. Ada, oke, drive, ya. Nah. Udah diklik belum? Baik, ternyata setelah diklik banyak yang belum bisa login karena memang ini komputer milik bersama. Paling nggak kalian udah tahu caranya ya. Nanti di situ ada setelah terbuka drive kalian ada tulisan tambah tuh. Ya, tulisan tambah. Kalian klik folder lalu cari file yang kalian simpan barusan di dokumen. Paham ya? Bisa ya? Oke, karena saya sudah kasih tahu cara nyimpannya dan cara perbedaan save dengan CPS ya. Kalau save nanti kalau kalian sekarang buka lagi suratnya, lanjutkan yang tadi ya sampai batas waktunya habis, baru kalian save. Ya, sekarang silakan lanjut buka dulu suratnya, selesaikan dulu. Ya. Ya. Kalau udah selesai. Ada yang udah selesai? Alhamdulillah, berarti hebat. 1 2 wah, barisan belasono 3 4. Alika Amira udah. Oke, siapa lagi? Jian udah.
Ini lupa lagi namanya tadi siapa. Ya, oke. Udah. Udah Manda. Oke. Silakan kalau sudah selesai save dulu lagi sekali lagi. Boleh pakai file save atau Ctrl S. Ctrl S. Ya. Baik, bagi yang sudah selesai tolong bantu temannya yang belum selesai. Kesulitannya di mana? Ya. Mencet apa tuh? Mencet apa lagi? Ctrl S buat nyimpan ulang. Ini Shift S. Oh iya salah. Ya. Oke, bantu temannya yang belum selesai. Kesulitannya di mana? Oh, beda sama kalian gitu. Kasih tahu caranya. Oh, berarti ini bukannya masalah kesulitan tapi ngetiknya yang lambat gitu kan? Ada ya? Ada yang ngetiknya lambat, ada yang enggak. Oke. Galip bagaimana? Fatir? Oh, betul yang itu. Oh, terbalik. Ini siapa? Masih, Pak. Oh, Rapi ya. Salah kan, nggak hafal saya. Paling Wildan. Habib gimana Habib? Ayo, waktunya terus berjalan. Sudah? Pipino sudah? Wah, keren. Keren kalau udah. Jangan lupa di save as. Waduh. Itu belum rapi berarti ya. Coba kerapiannya. Tuh teman-temannya gimana tuh caranya? Ya. Saya kasih tahu. Karena lebih baik kalau sama teman kalian, ya bisa tahu. Patir, bentar. Bantu Pino, yang dikit lagi dia, maksud saya tapi belum rapi. Ya. Siapa lagi yang belum masih kesulitan? Ini. Kamu coba temannya nih. Ada kesulitan lama. Apanya? Kenapa nih masalahnya? Enggak ada kesulitan. Iya mas. Enggak pak, enggak ada kesulitan. Saya mengetiknya lama. Oh gitu. Oke, sip. Berarti udah nggak ada kesulitan ya? Enggak, nih dia nih. Kenapa? Saya mas. Nanti lagi. Ya, sudah bisa rapin. Ini gimana nih? Masalahnya apa nih? Masalahnya ketiknya lama. Erlangga bagaimana? Ya, lanjut, bagus. Lanjut. Oke, yang sudah selesai. Silakan yang mau bantu temannya ya, yang kesulitan ya. Daripada nganggur. Oh, daripada selesai juga. Wah.
Oke, satu lagi, mumpung ada waktu, coba kalian pakaikan logo perusahaan di kop suratnya tadi. Ngambil logonya dari mana, Pak? Silakan buka di Google. Cari ketik logo perusahaan. Nah, gambar ya. Logo perusahaan. Kamu boleh pilih yang mana aja perusahaannya. Yang sesuai aja. Oke. Ya. Kalau sudah ada logonya, itu di copy logonya. Di Chrome dulu biasa klik kanan, salin gambar, baru buka ke Ctrl P. Kemudian ya, gede, kecilin, kan udah pernah belajar juga. Lagi. Simpan dulu ke sini biasanya. Ini kenapa nggak di tengah? Oh, itu mau dari. Oke. Baik, gimana? Udah pada bisa logo sendiri? Kalau ada yang nggak bisa, nggak bisa ini garisnya kan di kanannya itu biasanya ada gambar ini, ada gambar ini. Coba diklik dulu, pilih ini, ini. Ini. Ini nih, klik. Paling ya. Kecilin, kalau cara ngecilin mana? Ini di sini. Itu bisa. Oke. Gimana, Pak? Udah ngaca gimana? Cara ngopinya? Iya. Diklik kanan. Mana? Mau ini? Iya. Buka lagi itunya. Di kanan lagi, paste ya. Kan ada 3, coba ya, 1. Boleh itu, udah jadi. Klik. Ini kecilin. Oke. Ya. Pindahnya gimana, Pak? Karena ini kan baru bisa pindahin. Ya, paling ini pojok. Oke, ya yang sudah bisa tolong kasih tahu yang belum. Yang sudah bisa kasih tahu yang belum. Ya. Ini gambar koknya, gedein dulu gambarnya. Nih, gedein. Ini ujung sini nih. Oh, nggak ada. Ya ulang aja. Ctrl P. Oke. Ada. Oh, kecil kamu ngeprintnya, kopinya yang kecil banget, jangan yang ini. Tuh. Nah, baru ke sini. Nah, oke, baru pindahin. Oke. Ya. Oke. Bino, aduh, tadi katanya paling cepet. Ajarin ini cara bikin gambarnya. Udah saya. Masukin gambarnya. Berapa? Oke, baik semuanya.
Semua sekarang di save karena waktu habis. Semua di save. Semua di save. Oke. Udah. Nanti saya periksa semua satu-satu dan berikan penilaian ya. Berdasarkan tadi kecepatan dan kerapihan. Karena masalah kata-kata contohnya sudah dikasih masing-masing. Oke ya. Baik, sampai di sini ada kesulitan nggak selama kalian mengetik masalah surat ini? Paling susah di mana? Paling sulit? Halo? Paling sulit di mana? Paling sulit? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Ada yang mau bertanya dulu nggak? Coba sebelum kita akhiri sesinya. Nggak ada. Baik, semuanya ditutup. Ya, filenya semua ditutup karena waktu sudah habis. Silakan ditutup. Nanti saya buka, saya nilai. Tadi namanya sudah berdasarkan nama kalian semua ya. Nah, baik. Ditutup dulu semuanya. Oke. Ayo, Baril. Erlangga tutup semua. Selesai belum selesai ditutup. Ya. Nanti baru dikasih nilai sesuai dengan kecepatan kalian. Sekarang ditutup dulu. Itu resikonya kalau belum selesai. Oke? Semua ditutup, nggak ada yang buka file lagi. Semua menuju ke depan pandangan. Baik, jadi setelah kalian pelajari dan kalian praktekkan sendiri bagaimana cara membuat surat, ya, ini memang kemampuan dasar seharusnya, ya, untuk anak SMK itu kemampuan dasarnya adalah ngetik untuk jurusan perkantoran, ya. Dari kalian kerjakan tadi, kira-kira yang paling sulit di belah mana? Bagian apanya? Apakah logo, apakah mengatur huruf ke sana ke sini? Mengatur huruf. Ya, mengatur huruf karena nanti ada yang sebelah kanan, kan saya bilang tadi ya, pakai tab. Ada juga boleh kamu kayak terserah kamu. Kalian nanti bisa belajar enggak cuma dari saya di depan sini. Ya. Kalian bisa belajar dari internet. Karena di internet ada tutorial. Selain internet ada apa namanya? Instagram ya. Di situ tutorial banyak sekali. Jangankan cuma masalah Word, Excel, PowerPoint pun ada semua. Tapi dasarnya adalah Microsoft Word. Ya. 3 ini. Ini adalah pelopor semua dari Canva, ChatGPT dan apa-apa semua pakai Microsoft Word dulu awalnya. Maka kalian harus menguasainya. Perkantoran masih pakai sampai sekarang pun masih pakai Word, Excel, PowerPoint, ya. Untuk aplikasi Canva dan lain-lain itu untuk mempermanis, mempercantik dan menambahkan aksesorisnya saja, ya. Tapi pada dasarnya semua menggunakan Microsoft Word, Excel dan PowerPoint. Jadinya Windows. Biasanya, kecuali kalian yang pakai iPhone ya, mungkin nggak ada Windowsnya tapi pakai Mac ya. Apa MAC ya. Baik, barangkali ada yang mau tanya dulu sebelum kita akhiri. Ada yang mau bertanya? Bagaimana Erlangga? Kesan kalian deh, mengungkapkan apakah kalian senang pelajaran ini atau pelajaran yang lain? Kira-kira menurut kalian pelajaran perkantoran itu menarik apa enggak? Menarik. Ya, berguna apa enggak sih ntar? Pasti berguna. Ya. Nah, itu memang dasar untuk kalian bekerja. Saya yakin kalian semua di sini bakal ada beberapa orang yang kerjanya kan orang. Ya, mungkin lebih sukses dari kami semua guru-guru kalian. Ya, itu juga doa saya supaya kalian lebih sukses dari saya. Ya, mungkin ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi
pejabat tetap semua juga pasti dasarnya masih harus menguasai semua ya, karena akan digunakan baik kalian mau jadi atasan maupun bawahan ya. Baik, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari semua ini bermanfaat bagi kita semua di hari nanti. Amin ya. Baik, sebelum kita akhiri, ketua kelas tolong berdoa untuk mengakhiri. Doa di dalam hati. Silakan pimpin ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita akhiri kita hari ini, mari kita berdoa dalam hati. Doa dimulai. Oke. Baik, saya akhiri sekali lagi, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.